Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 di mata kuliah pengelolaan kelas ini dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Windy Andika, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Randa Hasmalena, Magister Pendidikan. Nah, pada video ini kami kelompok 7 akan membahas mengenal lingkungan belajar outdoor. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan, saya selaku moderator Rizky Kanur Anissa akan memperkenalkan teman-teman penyaji saya, yaitu ada Alia Miranda, Gita Rosa Amelia, Maharani. Baiklah, selanjutnya mengenai pengertian lingkungan outdoor akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan outdoor. Nah, menurut Sulaiman, yaitu mengatakan bahwa lingkungan itu merupakan suatu keadaan di sekitar kita. Nah, lingkungan ini nih bisa dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, menurut Sulaiman, lingkungan outdoor ini adalah lingkungan yang mana sarana kegiatan anak sekolah itu berada di lingkungan sekolah, misalnya berada di halaman sekolah. Jadi sarana ini berfungsi sebagai kegiatan belajar dan mengajar pada anak-anak. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan strategi belajar outdoor. Lingkungan outdoor menjadi baik dan sempurna untuk bermain anak-anak sehingga dapat mengembangkan kemampuan otot-otot besar anak. Karena dengan berlari dan memanjat. Lingkungan bermain outdoor dalam hal yang memerlukan perhatian yang sama dengan kegiatan di dalam kelas. Hal ini berarti berbagai pengembangan aspek dipelajari seperti sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Pada bermain outdoor ini, pembelajaran guru juga dapat mengembangkan dan menanamkan pendidikan karakter antara lain. 1. Guru dapat mengarahkan anak secara kondisional. 2. Guru dapat menanamkan pendidikan karakter dengan melakukan pembiasaan di sekolah. 3. Guru menjadi model keteladanan bagi anak. Baiklah, saya Maharani, saya akan melanjutkan yaitu prinsip umum penataan area bermain outdoor. Yang pertama, memenuhi keaturan keamanan yang memadai. Keamanan merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dengan mengingat usia anak yang masih belum matang secara fisik dan mental dalam merencanakan untuk mempergunakan tubuhnya. Kemudian, memperhatikan pentingnya tata lingkungan outdoor untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, maka Anda harus memberikan perhatian serius dalam merancang dan menggunakan tempat bermain outdoor. Spesifikasi untuk arena bermain outdoor harus cukup fleksibel dan memenuhi kebutuhan prasyarat minimal serta diharapkan memasukkan pertimbangan sebagai berikut, seperti ukuran, pagar, tanah lapang, permukaan, serta atap atau naungan. Adapun aspek-aspek yang termasuk ruang lingkup pengelolaan belajar outdoor secara umum adalah yang pertama, penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarananya. Kedua, penanganan pagar sekolah secara tepat. Yang ketiga, pengelolaan tanah lapang. Yang keempat, perawatan dan penanganan permukaan tanah. Yang kelima, ruangan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun terik atau hujan. Yang keenam, pengelolaan gudang outdoor untuk menyimpan berbagai barang dan alat kegiatan. Kemudian, yang kedua, melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Pada umumnya, anak-anak secara alamiah sangat menyukai aktivitas di luar ruangan. Bagi anak, situasi dan kondisi apapun dapat menjadi kegiatan yang menarik. Hal ini juga harus dijaga dan menjadi bentuk pelayanan guru terhadap anak dalam memfasilitasinya, tanpa banyak melakukan intervensi. Kebutuhan anak untuk bebas bergerak, mandiri, dan mengatur dirinya sendiri mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan dalam arena outdoor ini. Guru hanya berperan untuk mungkin timbul akibat dari kebebasan anak yang belum diimbangi dengan kematangan intelektual. Yang ketiga, desain lingkungan luar kelas harus didasarkan pada kebutuhan anak. Kita sepakat bahwa bermain dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan. Sekalipun penekanan ditempatkan pada berbagai aspek perkembangan atau bervariasi tergantung pada fokus dan prioritas program yang dilakukan.
tempat bermain tradisional dengan perlengkapan yang tetap, misalnya ayunan dan papan luncur. Bukanlah tempat yang baik bagi anak untuk bermain-main ditinjau dari pendirian perkembangan dan juga untuk alasan keamanan. Anak TK memerlukan perangkat yang tetap dan kompleks maupun dengan materi yang sederhana dan mudah dipindahkan serta dapat dimanipulasi oleh anak-anak, misalnya yaitu pasir, kayu, air, dan ban. Dua karakteristik desain tempat bermain diasosiasikan dengan tingkatan bermain yang tinggi, yaitu materi-materi yang fleksibel. Misalnya, materi dapat dimanipulasi, diubah, dikombinasikan oleh anak, dan materi yang dapat memberikan berbagai pengalaman. Tempat bermain juga harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang berkelainan. Yang keempat, secara estetis harus menyenangkan. Ruang outdoor harus menarik bagi semua indera. Menurut Talbot dan Frost, mengajukan beberapa kualitas desain, misalnya sensualitas, kecemerlangan, cara penempatan, harus dipertimbangkan dalam mendesain tempat bermain dengan stimulus rasa takjub dan kepekaan indera anak. Hal ini berpengaruh terhadap motivasi anak untuk beraktivitas, juga meningkatkan kepekaan rasa anak dalam menyerap estetika. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Gita Rosa Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu faktor yang mempengaruhi minat anak untuk berwirausaha. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat anak untuk berwirausaha adalah yang pertama, kemauan. Kemauan merupakan suatu kegiatan yang menyebabkan seseorang mampu untuk melakukan tindakan dalam pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, ketertarikan. Ketertarikan adalah perasaan senang, terpikat, menaruh minat kepada sesuatu. Saat ada ketertarikan, maka terdapat daya juang dari diri seseorang untuk meraih apa yang diinginkan. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan peran penting dalam menumbuhkan minat anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama, maka orang tualah yang banyak memberikan pengaruh positif bagi anak. Yang keempat, lingkungan sekolah pendidikan. Lingkungan sekolah pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab guru, di mana proses pendidikan di sekolah merupakan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan pada anak. Berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi minat anak berwirausaha, maka sekolah sebagai lembaga formal wajib membimbing siswa, mengarahkan dan menanamkan pendidikan kewirausahaan sejak dini. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Gita Rosa Amelia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu manfaat strategi belajar outdoor. Strategi outdoor dalam implementasinya memiliki pengaruh dominan terhadap perkembangan sosial emosional anak-anak, perkembangan kognitif, serta perkembangan fisiknya. Berikut deskripsi dari 3 perkembangan tersebut. Yang pertama, strategi belajar outdoor terhadap sosial emosional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam merancang implementasi kegiatan outdoor diarahkan kepada tujuan antara lain. Yang pertama, mendemonstrasikan kemampuan sosial dengan membantu merawat taman, berpartisipasi dalam permainan bersama teman sebaya. Yang kedua, berunding dan kompromi serta kooperatif dengan sesama teman. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas dengan membuat berbagai benda, seni mengembangkan permainan baru. Dan yang keempat, mempertinggi rasa percaya diri guna mengasah motorik halus dan motorik kasar. Dan yang kedua, strategi belajar outdoor terhadap perkembangan kognitif. Kegiatan outdoor terkait dengan perkembangan kognitif diarahkan kepada tujuan antara lain. Yang pertama, membuat suatu keputusan yang diambilnya sendiri. Yang kedua, merencanakan dan memiliki banyak ide dalam segala bentuk permainan yang diberikan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, menggali pengalaman melalui berbagai peran dan kegiatan bermain. Yang ketiga, strategi belajar outdoor terhadap perkembangan fisik. Kegiatan outdoor terkait dengan perkembangan fisik
anak diarahkan kepada tujuan antara lain. Yang pertama, mengembangkan motorik kasar dalam setiap kegiatan permainan sehari-hari seperti mendaki, bergelayutan, melompat, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan motorik halus seperti bermain dengan air dan pasir, menggambar, melukis, mengumpulkan benda-benda kecil. Yang ketiga, menambah koordinasi gerakan dengan mata dan tangan. Dan yang keempat, mengatur keseimbangan badan dalam melakukan kegiatan dalam permainan. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Bila selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami hari ini adalah strategi outdoor dalam pembelajaran PAUD itu sangat bermanfaat terutama bagi aspek perkembangan anak usia dini, seperti misalnya fisik. Nah, pada fisik ini anak dapat bergerak dalam alam terbuka sehingga di mana ia mempunyai dasar dari segala keseimbangan tubuh dan juga pikiran anak. Lalu juga kognitif. Nah, kognitif ini berfungsi dalam pembelajaran outdoor ini, di mana bisa menambah luasnya wawasan anak terhadap lingkungannya. Lalu emosi. Nah, di emosi ini, anak bisa mengatur bagaimana mereka bersikap kepada teman-temannya, seperti mengantri, permainan seperti itu. Lalu sosial, mereka bersosial, berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya. Lalu bahasa, di mana mereka akan bercakap-cakapan mengenai pembelajaran di luar seperti di pembelajaran di outdoor itu. Nah, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan mengenai materi kami hari ini, dipersilakan ke e-learning. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.